Akbar sudah di-download ini materinya di learning? Udah dong. Sudah? Berapa slide? Banyak? 81 dong. Iya, ya. Oke ya, sudah saya kasih di ininya e-learningnya di bahan kita lumayan banyak, tapi sebenarnya ngulang karena sudah pernah kalian dapatkan di anatomi dan histologi ya. Tapi itu udah juga bahkan di apa namanya di SMA dulu sudah banyak sistem endokrin ini tentang hormon. Apa yang kita perdalami di bangku kuliah ya adalah konsep tentang ini ya yang namanya komunikasi. Kalau di biologi dulu mungkin sudah belajar juga komunikasi antar sel, maka ini ada yang namanya endokrin ini lebih banyak ke biokimia sebenarnya ya, karena ada zat kimia yang namanya hormon. Tapi dia nyangkut ke fisiologi karena zat kimia itu mempengaruhi fungsi tubuh ya itu. Jadi ke anatomi pun sebenarnya tidak begitu banyak dibahas. Jadi histologi dia harus kalian harus tahu eh, bentuk selnya, sel apa namanya yang ada di pankreas, sel alfa, sel beta gitu ya yang akan menghasilkan insulin. Nah itu harus di ini ya diperhatikan. Tapi secara anatomi dia letaknya atau regio khusus tidak ada. Nah, dia ada di otak, ada di leher ya, tiroid. Pankreas pun itu bukan murni organ sistem endokrin karena dia juga ada di sistem digestif. Paham ya? Kita belajar tentang pankreas. Nah, jadi endokrin ini kalau secara fisiologis dia adalah sistem kontrol yang kedua. Ya, jadi di badan kita ada dua sistem pengatur. Ya. Kita ada dua sistem pengatur, satu sistem saraf, satu sistem endokrin. Yang saraf itu yang merupakan sistem yang ini yang cepat ya, fast control sistem. Kemudian menggunakan chemical messenger ya, itu hormon biasanya dialirkan melalui pembuluh darah. Kemudian hormon itu fungsinya baru dia mengontrol proses-proses ini ya, reproduksi. Nah, itu tadi reproduksi itu ternyata sistem penunjang karena dia sudah diatur oleh hormon ya dari endokrin. Ya, fungsi pertumbuhan, tumbuh kembang ya, untuk development, kemudian pertahanan tubuh, homeostasis, sama pengaturan metabolisme. Nih ya, nah ini apa sih perbandingan dari sistem saraf sama sistem endokrin? Ini saya ambil di buku yang sudah kalian baca tadi ya. Ya memang sistem saraf biasanya dia ada kabel ini ya, ada ini. Jadi ingat sistem saraf itu sama seperti kabel. Kabelnya itu ada panjang ya. Sementara yang wireless, yang dari kabel itu ada endokrin. Dia ada kabel jaringannya. Jadi, itu kalau kalian belajar sistem saraf banyak hafalannya, nervus ya, saraf kranial banyak gitu ya, mau dihafalkan 12, kemudian sistem saraf pusat, korteks segala macam itu ya, topik-topiknya. Nah, maka kalau sistem endokrin tidak banyak. Kemudian zat kimianya adalah hormon kalau endokrin. Berharap ada neurotransmitter. Kerjanya jarak dekat ya. Kemudian kecepatannya yang disaraf ini biasanya cepat. Durasinya singkat karena dia cepat. Kemudian dia akan mengkoordinasi respon cepat yang butuh dan ketepatan. Kalau endokrin biasanya dia lama ya. Misal hormon apa namanya pada wanita estrogen ya kan mempengaruhi siklus reproduksi menstruasi gitu ya. Maka biasanya itu dalam bulannya jatuh siklus ya.
Ya, internet di ini putus. Imunologi ya, karena khusus konsul atau ini berkaitan dengan endokrin. Terkandungan juga yang larut dengan lemak atau lipid. Steroid, namanya amino acid base ini teorinya ya. Kemudian amin ini ada steroid ya. Pengen belajar software engineering tapi Ya. Ya, saya ganti jalan sendiri. Putus-putus. Selesai. Dan juga ini ya, prekursor atau bahan baku untuk membuatnya adalah kolesterol biasanya, steroid ini. Yang harus diingat cara kimia. Jadi kan sudah dapat ilmu kimianya dulu, setelah ini kan akan blok 7. Dan hormon itu mempengaruhi ya organ tertentu saja, organ targetnya tidak bisa eh, macam-macam misalnya. Satu hormon pertumbuhan, growth hormone, dia akan kerja ya di tulang untuk bertumbuh, dia tidak akan kerja di misal apa ya, testis misalnya, karena ada hormon lain yang, dan dia karena dia tempat organnya khusus, target organ itu atau selnya khusus, maka dia ada reseptornya yang khusus juga ya. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Bagaimana hormon itu mempengaruhi tubuh ya? Ada 5 cara. Biasanya permeabilitasnya dari membran itu akan dirubah, atau ini ya, kondisi elektriknya. Di, biasanya ini yang tapi elektrik ini biasanya banyak ke saraf. Kedua dengan mensintesis protein. Protein yang dihasilkan salah satu contohnya adalah enzim. Atau mengaktifasi ya, enzimnya sudah ada, maka hormon kerjanya untuk mengaktifasi atau menginaktifasi enzim tadi. Atau dia akan stimulasi mitosis, ini artinya dia kerjanya di sel ya kan, inti sel nukleus. Atau dia promotion of secretory activity. Contohnya promotion ini adalah testosteron. Karena yang belajar dengan sistem reproduksi. Jadi testosteron itu mempengaruhi hormon pertumbuhan yang ada di tulang ya. Pertumbuhan itu kerjanya di tulang. Maksudnya apa? Jadi ketika laki-laki yang sudah puber, hormon testosteronnya meningkat, maka tinggi badannya akan lebih cepat, ya kan? Sementara dibandingkan laki-laki yang belum puber ya, anak-anak yang belum puber, testosteronnya masih belum tinggi konsentrasinya, maka hanya ada hormon pertumbuhan. Jadi pertumbuhan antara laki-laki dengan perempuan kan berbeda. Biasanya yang cewek lebih cepat tinggi ya, masa SD ya, lebih cepat tumbuh, gemuk, besar badannya dibandingkan anak laki-laki. Laki-laki yang masih SD yang belum puber itu biasanya kecil-kecil. Tapi ketika sudah puber, ditambah lagi aktivitas bermainnya lebih banyak ya, olahraganya ya, maka akan lebih cepat tinggi ketika sudah puber pada anak laki-laki. Efek promotion oleh testosteron itu ya
ini maksudnya ya, dia mempromosikan hormon pertumbuhan agar dia lebih cepat bekerja di tulang sehingga dia lebih. Ini cara kerja hormon bisa lima cara ini. Ini bisa terlihat semua kalau sel endokrin akan melepaskan hormon ya. Hormonnya itu dibawa ke aliran darah, mengalir ke seluruh tubuh ya, kalau aliran darah seluruh tubuh. Maka ketika dia ke sel tujuannya akan berikatan dengan reseptor. Maka dia akan bisa terjadi reaksi atau efek ya yang akan muncul ya, jadi hormon reseptor kompleks. Nah, ada istilah juga pre-prohormon. Ini proses pembentukan yang ada di inti sel biasanya. Nah, diproses menjadi hormon dan ada ini ya peptida lain ya, atau prohormon ya. Kalau pre ini sebelum, pro itu sebelum juga sama sebenarnya pre prohormon. Jadi ada yang prosesnya yang lebih banyak. Nah, ada yang hormonnya sudah aktif ya, aktif hormon, ACTH, tapi ada peptida lain, endorfin, hipotropin ya, karena dia proses pembentukan hormonnya. Nah, ini beda tadi ya, hormon-hormon yang jenis asam amino ya, contohnya insulin, dia akan melekat ya, insulin itu di fungsinya akan menurunkan kadar gula darah ya. Gimana cara menurunkan kadar gula darah? Dengan cara memasukkan glukosa yang dari darah ya. Ini kan ada di darah, kita makan. Sekarang tadi makan nasi diserap, kemudian ujung-ujungnya ada glukosanya ada di darah, maka glukosa di darah itu bisa masuk ke dalam sel kalau ada insulin. Nah, insulin kerjanya gimana? Dia harus menempel dulu di reseptor agar membuka channel glukosa ya, sama natrium dia bisa masuk. Ini ada yang namanya mekanisme apa? Second messenger. Ya, ada protein-protein tertentu, protein G, ini reseptornya ya, amplifiernya akan membesar sehingga terjadi proses fosforilasi ya. Kalau yang kolesterol tadi ini ya, kolesterol sumbernya adalah kolesterol, jadi jangan selalu berpikiran buruk kolesterol itu ini ya jahat gitu ya. Jadi bahkan banyak berlemak, berminyak, tinggi kolesterol itu buruk bagi tubuh untuk menyebabkan apa? Pembuluh darahnya bisa mengandung plak gitu ya. Tapi sebenarnya kolesterol itu berguna ya, kalau kolesterol yang ada di dalam darah ini untuk membentuk hormon-hormon steroid. Kalau di adrenal, di korteks ya, di apa namanya? Ginjal bagian atasnya akan menghasilkan aldosteron, kortisol ya. Kalau di ovarium akan dimodified ya oleh enzim akan menjadi estradiol atau estrogen. Nah, ini contoh apa namanya video yang berkaitan dengan hormon yang larut dengan uh, ini ya, water ya, karena dia tidak bisa menembus ini lipid bilayer. Nah, ya hidrofilik kan hidrofobik, dia tidak bisa nembus. Itu kaitan dengan reseptor akan mengaktifkan ini ya, apa namanya, protein ya, unit protein yang alfa, beta. Nah, ini namanya adenyl siklase protein juga ya, enzim ya, kalau akhirnya aktif ini enzim yang akan diaktifkannya kan berubah menjadi CIMP. CIMP ini second messenger, akan membentuk banyak second messenger sampai 4 ya, dari ATP berubah jadi CIMP, maka baru akan berikatan dengan
Nih ya, ini enzim lagi, protein kinase alfa. Ada dua subunit regulatory sama ini baru akan terjadi proses ya pembentukan enzim. Enzim-enzim ini adalah kerja dari hormon. Akan terjadi mitosis kah, akan terjadi apa namanya pertumbuhan sel ya yang lainnya. Nah, ini yang lipid. Kalau lipid karena dia sama-sama strukturnya dengan apa namanya membran sel, maka dia langsung nembus sel lipid, tapi tidak kerja di sitoplasma, dia masuk ke dalam inti. Dia akan mempengaruhi, ini balik lagi ke proses yang dulu di biologi ya, transkripsi, translasi ya, akan membentuk protein. Nah, ya, dalam aliran darah, hormon yang larut dengan lemak, steroid hormon, ada protein carrier. Oh iya, kalau di ini dia berikatan dengan protein. Nah, langsung nembus dia, bisa nembus membran karena strukturnya sama-sama ada lipidnya. Ada reseptor di sitoplasma di bawah, nah masuk ke ini ya kromosom kita DNA akan dibuat ini ya apa template-nya dibuat ininya mRNA-nya keluar ke sitoplasma akan ribosom akan terbentuk protein. Protein inilah yang akan memberikan fungsi tubuh ya. Nah ini ya perbedaan hormon secara kimiawi ya ada yang peptida, amin ya, dan steroid. Peptida atau amin atau dari asam amino ini biasanya sifatnya adalah hidrofilik. Kalau steroid itu lipofilik. Di mana di apa namanya kerjanya ya ada reseptornya di permukaan sel ya di dalam sel ini di dalam inti ini permukaan sel di membrannya ya. Ini hormon sebagian besar itu bentuknya peptida, tapi yang steroid ini adalah hormon dari korteks. Ya, tadi gambarnya sebenarnya banyak kalau di Pusarwood juga banyak ada 3 jenis ya. Apa namanya ada CAMP ya, CAMP ya, protein kinase, adenyltiklase. Ini kalau kita di fisiologi tidak sampai ke arah yang sini, nanti kalian belajar yang lebih lengkap di biokimia ya di blok. Ini sebenarnya prosesnya ada seperti ini. Dan juga karakteristik atau sifat dari sistem endokrin adalah dinamis. Ini ya wanita kalau ada apa namanya siklus bulanan yang akan bekerja di tubuhnya karena memang ada hormon ya ada hormon dari otaknya dulu hipofisisnya ada FSH, LH yang mempengaruhi ovarium akan menghasilkan hormon ya ini namanya dinamis. Nah ini kita akan langsung bahas ke hormon hipofisis ya ini hipofisis efeknya. Nah hipofisis saya lewatkan yang itu ya ada organ endokrinnya yang utama yang mayor hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, ini pineal sama timus, bahan ya, pankreas, gonad ya, juga ini hipotalamus. Dari mayor endokrin itu hanya 4 yang murni endokrin, yaitu hipofisis anterior, tiroid, adrenal sama paratiroid. Yang lainnya itu fungsi lain ya, tidak hanya fungsi endokrin. Ini disebut juga kelenjar buntu ya, tidak ada duktusnya karena dia akan diedarkan ke darah atau limfa. Biasanya kebanyakan di darah. Gabungan antara organ endokrin dan eksokrin, ini pankreas contohnya ya. Jadi sudah dijelaskan nanti kalian akan belajar digestif. Ini secara umum seluruh yang akan dipelajari di sistem endokrin ya, mulai dari atas dari otak sampai ke gonad ya. Ternyata ada
Organ lain seperti jantung, dia ada hormonnya juga, ANP namanya. Di ginjal ada eritropoietin. Nih, ini ringkasan seluruhnya yang harus kalian bahas, hafalkan ya. Boleh dibuat ringkasan atau catat ulang. Di hipofisis posterior ada dua hormon, vasopressin dan oksitosin. Kerjanya di mana? Di tubuh ginjal. Cara kerjanya gimana? Dia meningkatkan reaksi ya. Menyebabkan vasokonstriksi oksitosin. Ingat, oksitosin ini fungsi untuk ibu melahirkan ya, kontraksi uterus ya, sampai mendorong janin agar keluar, mudah dikeluarkan ya. Kemudian jadinya posterior, yang anterior ini jenis-jenis hormon yang protein semua. Ini hormonnya ini ya, pesa tingkatan-tingkatan yang harus ya. Nah, ini tabelnya, ini ada di buku Sherwood. Dan ada ya, ingat ginjal, ada renin, di lambung juga ya, ada glerin, ada gastrin, usus, kemudian di hati, ya. Bahkan di lemak itu ada hormon juga, namanya leptin. Nah, sasarannya mana? Hipotalamus ternyata. Di jaringan lemak itu bukan menghasilkan hormon lemak yang kerjanya di perut, tidak, dia kerjanya ke hipotalamus. Nah, kita bahas satu-satu. Kita selesaikan hanya di hipofisis dulu hari ini ya. Tolong dihafalkan, dipelajari. Setelah ini mungkin 10 menit lagi lah ya, kita ke ini kuis apa secara anatomi ya, ini ya, kecil sebenarnya. Dia menggantung di bawah hipotalamus, di apa namanya, diprotek oleh tulang sphenoid, dan fungsinya dua fungsi, globus fungsional namanya, yang benar-benar kelenjar dari endokrin, dan ada jaringan jaringan ini ya, jaringan saraf di bagian posterior. Yang inilah disebut master of gland ya. Jadi masternya dari kelenjar itu adalah hipofisis. Hipotalamus juga menghasilkan hormon. Hormonnya hanya berkaitan dengan ini ya, apa namanya, releasing dan inhibiting hormon ya, berkaitan dengan ini anterior pituitary juga karena dia jaringan kelenjar, posteriornya juga jaringan saraf, bagian jaringan sarafnya akan menghasilkan dua hormon, hormon ADH dan oksitosin. Ini ya, jaringan yang di depan ini kelenjar, yang di belakang adalah saraf ya. Kalau dia apa namanya, kelenjar, karena masuk ke masuk ke darah, harus ada pembuluh darah yang ininya ya, melapisinya, sistem porta hipotalamus hipofisis. Jadi dia ada arteri, vena, kapiler ya, saling berangkai dan hanyam. Yang bagian posterior dulu, oksitosin, fungsinya untuk kontraksi uterus dan juga kontraksi ini ya, susu. Jadi air susu bisa dikeluarkan dari kelenjar mami karena ada kontraksi dari otot polosnya, myoepitelnya. Apa yang bisa mengkontraksikan? Bantuan dari oksitosin. Yang memproduksi susunya bukan oksitosin, yang memproduksi air susunya ya, itu ada hormon lain ya. Nah, ini ADH atau disebut juga vasopressin ya. Ini biasanya menyebabkan atau sering mengurangi air ini, urin ya. Jadi urinnya berkurang karena efek antidiuretik. Diuretik ini pengeluaran cairan melalui urinnya lebih banyak. Jadi dibuatnya anti, berarti dia berkurang. Ya. Penyakitnya biasanya disebut diabetes insipidus kalau ADH-nya sedikit sekresinya, hiposekresi, karena dia menyebabkan insipidus ini gejalanya lebih banyak buang air kecil ya, lebih sering. Di bagian depan ada yang berfungsi ya untuk pertumbuhan. Nah, prolaktin ini adalah hormon yang
menghasilkan air susu dari kelenjar mama. Ya, ada 2 hormon lagi, ada 6 hormon ya di kelenjar pubis anterior, 2-nya non target, ya itu pertumbuhan sama prolaktin, yang lainnya mempengaruhi organ endokrin lainnya ya atau tropik hormon. Jadi di, dikeluarkan TSH karena akan kerja di kelenjar tiroid, dikeluarkan ACTH akan kerja di adrenal, FSH kerja di apa namanya testis dan ovarium ya, dan ada tempat lain. Nah, karakteristiknya apa? Semuanya adalah protein, peptide structure, dan menggunakan second messenger ya sistem, dan dia akan meregulasi ya, diregulasi oleh stimulus hormonal karena dia memang ini kelenjar ya strukturnya. Dan negatif feedback, ingat negatif feedback ini artinya umpan balik ketika konsentrasi misal dia akan mempengaruhi piroksin T3 ya tinggi, maka akan balik lagi ke atas sistemnya. Tiroid stimulating hormonnya akan ditekan, jangan sampai di stimulus terus. Jadi hormon kelenjar tiroidnya akan menghasilkan hormon T3, T4 yang lebih sedikit. Ya. Itu maksud apa umpan balik negatif. Nanti dilihat di ini ya gambarnya. Growth hormone ini adalah hormon metabolik yang utama ya, umum ya. Jadi metabolisme terjadi utama secara umum, maksudnya dia disebabkan oleh hormon pertumbuhan. Efeknya pada ini skeletal muscle dan long bone ya, secara langsung pertumbuhan otot dan tulang. Ya, ini fungsi final dari body size ya, menyebabkan asam amino dibentuk menjadi protein. Jadi proteogenesis. Kemudian menyebabkan lemak dipecah jadi lipolisis ya. Jadi terjadi lipolisis karena untuk bentuk energi dari ini ya disebabkan oleh adanya growth. Kelainannya kalau dia bermasalah pada growth hormonnya akan ini ya macam-macam bentuknya, ada yang raksasa, gigantisme atau akromegali ya. Kalau dia ini sedikit dwarfisme, cebol gitu ya, dari hiposekresi. Nih ya, ini sudah kalian lihat. Nah ini ya, ini maksud dari contoh growth hormone, efeknya ya, penguraian lemaknya meningkat, penyerapan glukosanya menurun, ya, hormon pertumbuhan. Ini efek metabolik yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan. Pembelahan sel meningkat karena tadi faktornya ada di pertumbuhan sel otot gitu ya, maka akan terjadi mitosis, maka pembelahan sel otot dia ditingkatkan atau didorong oleh growth hormone ini, hormon pertumbuhan. Ya, hormon pertumbuhan ke hati, ada IGF, ada fungsi hati juga ya, jadi ke IGF-1, jadi growth factor 1. Atau lihat ada juga ini irama diurnal. Jadi growth hormone ini biasanya meningkat pada malam hari ya. Nah, jadi plus ya plus ini plusnya di sini ya, releasing GnRH maka akan menghasilkan hormon. Ketika sudah banyak hormon pertumbuhannya akan lihat tanda yang merah ke atas, akan di stop, diinhibit ya, atau dikeluarkan ke ini ya, somatotrop atau somatostatin, hormon inhibitinnya. Prolaktin ini ya, milk production. Jadi hati-hati kalau prolaktin tadi produksi air susunya, kalau oksitosin itu berarti pengeluarannya ya. Nah, kalau di laki-laki dia tidak diketahui. Ini ACTH regulate activity di adrenal cortex. TSH ini ya, dia kan kerjanya di tiroid, maka dia akan mempengaruhi pertumbuhan atau aktivitas dari tiroid.
Ini GnRH, ada dua hormon, FSH dan LH. Ini bisa semua ya. Kalau dia di laki-laki, walaupun tidak ada folikelnya, ya kita nama hormon ini berdasarkan dengan nama fungsinya. Dia akan menstimulasi folikel. Folikel itu ada di ini ya, ovarium ya. Ingat ya. Jadi dari histologinya, ovarium kan ada folikel yang kecil ya, primordial, folikel de Graaff sampai yang besar ya. Baru terjadi ovulasi. Nah, pertumbuhan folikel yang ada di ovarium itu dipengaruhi oleh FSH. Tapi karena tidak ada folikel di laki-laki, di testis, maka yang distimulasi adalah pertumbuhan sperma, ya, spermatogonium, ya, spermatid sampai jadi spermatid ya, spermatozoa. Nah, itu dipengaruhi oleh FSH. Sementara LH-nya dia akan nah, ini men-trigger terjadi ovulasi, atau kalau di laki-laki dia akan menstimulasi testosteron, produksi testosteron ya. Jadi tetap ada fungsi, tidak seperti si prolaktin ini ya, yang pada laki-laki tidak diketahui fungsinya. Ini tiroid ya, kita lanjutkan nanti. Yang penting adalah fungsi dari ini metabolisme tiroid ini. Ya, kita akan baca untuk tiroid ini ya. Nah, sampai ke paratiroid karena dia akan berkaitan dengan hormon kalsitonin, ya, adrenal juga berkaitan dengan stres ya, sama pankreas nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan yang mau bertanya atau mau menambahkan. Silakan, saya ini aja ya, kuisnya dari chat aja ya. Kalau tidak bisa semua. Tapi ini semua aktif ya. E-learningnya sudah bisa masuk semua. Dok, izin dok. Ada masalah dengan ininya, password. Dok, izin dok. Ya. Untuk kelas e-learningnya ini pakai kelas kecil kan kami kemarin nggak dibagikan kelas kecilnya. Soalnya Hmm. milih jadi 3 kelas besar. Kalau Hmm. tidak kami rekap untuk 6 kelasnya itu nanti aja. Jadi masuk ke Oke. kelas dulu. Tapi intinya kalian masuk di alpha semua atau beta semua? Enggak. Alpha semua dok. Alpha semua ya. Oke ya. Ya. Nanti ini ya saya lihat ya. Di Oke dok. absennya ya. Nanti kasih saya di WA ataupun di ini ya. Di komen di ininya, di e-learningnya. Oke, Oke, jadi saya masuk ke ini aja ya, chat aja untuk kuisnya. Ada lagi yang lain masalah nanti untuk kita praktikum juga besok. Ikutin aja online dari ini ya, dari Zoom. Karena kemarin sudah pernah di blok 2 kan. Ya, di blok 2 itu pakai Visio X, kurang lebih sama ya. Nanti penuntunnya juga di ini saya buatin. Pakai quizzes ya kita. Bisa di apa namanya, di layar kalian sendiri atau di HP, tidak masalah.
Kasih nama ini ya, lengkap ya. Kalau sudah ada akun ya silakan pakai nama. Soalnya hanya ini true false ya. Eh, Kaitan dengan memori kalian sudah dapat materi ini. Jadi jawab aja ke ininya ya, seingatnya, tidak usah ragu-ragu. Karena biasanya kalau kuis di sini ada poin-poin sendiri kan, semakin cepat poinnya semakin besar ya, walaupun dia salah. Sudah join semua? Ahmad apa Azaki, oh Zaki ya, Zaki, Ifat, Andrea, sudah ya, bisa ya, join. Siapa yang belum? Kita mulai. Sebentar dok. Ya, apa? Yang belum join silakan masuk kode gamenya di atas.
Nggak usah terburu-buru. Ya walaupun ada batasan waktunya dibaca soalnya diingat lagi bukan di searching ya kalau nanti nggak terkejar. Ingat sesuai ingatan kalian aja memorinya gitu. Hmm, ada yang lupa kan berarti dibaca lagi nanti. Mau nyoba lagi silakan ya 2-3 kali tapi selesaikan dulu ya selagi kode gamenya masih aktif. Buat aja namanya Ananta 1, Ananta 2 gitu ya, Riset 1, Riset 2 kalau mau coba lagi. Jadi selesaikan dulu, tenang-tenang. Dokter izin, Ya, kalau yang ada tulisan tidak bisa di-save, itu kenapa ya dok? Mengulang lagi aja langsung. ulang aja aja tidak apa-apa. Oke, baik dok. Ya, ya kerjakanlah. Oke, sudah ini mungkin ini istirahat dulu. Nanti ada Dokter Raisa masuk. Kalau dia ini tidak ada praktik. Ayo, masa baru 56 yang selesai ini? Yang lain mungkin sudah ngulang berapa kali? Ya, semakin lama waktu mengerjakannya atau jaringannya bermasalah, lama selesainya.
Ini Metia sudah. Kira baru 2 soal ya. Terus yang kedua itu. Nabila Putri 7 soal yang sudah. Aesta Cahya ada baru masuk ya. Oke, yang belum selesai, belum mengerjakan awal, selesaikanlah 2 menit lagi lah ya. Jam 9.52 berarti. Ya, 1 menit lagi ya. 9.51 sudah. 1 orang atau 2 orang yang belum ini. Oke, sudah ya. Sudah semua? Izin dok, tadi tak ulang dok. Oh, belum ya. Oke, 1 menit lagi. Lanjutin lah. Mengulang. Ini sudah 90 orang. Artinya sudah ada teman kalian yang 2 kali ngerjakan. Ayo, silakan selesaikan. Sudah ya? Oke. Oke. Selesai untuk kuliah kita hari ini. Nanti kita lanjutkan. Untuk penutup praktikumnya lihat di e-learning ya. Kalau emang gabung berarti di ini. Alfa betanya itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Ya.